plus Bapak Ibu masuk surga sama saya kasih pizza yang 1 meter, pilih mana? Pilih mana? Pizza 1 meter atau uang yang tadi 1 triliun plus masuk surga? Uang 1 triliun plus masuk surga, karena Bapak Ibu lagi gak kelaparan. Ya, coba kalau seandainya kita gak makan 3 hari, disuruh pilih seperti itu. Semuanya lagi krisis dan lain sebagainya. Esau waktu itu hanya di Padang ya Bapak Ibu. Yang dia pikir, nantilah masalah masuk warisan berkat kesulungan dari ayah nanti yang ada dulu sekarang. Mau makan lapar, ya makan. Pilih makanan daripada hak kesulungan. Ini yang terjadi oleh Esau. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan hal yang bernilai dia abaikan karena Hawa nafsu sesaat dia abaikan yang begitu bernilai itu. Uang 1 triliun plus masuk surga, lebih pilih pizza yang 1 meter, kebayang nggak? Ini sama kalau kita lagi ngobrol sama anak kecil, mau es krimnya 1 dikasih atau mau pabrik es krimnya. Anak-anak mungkin akan memilih es krim yang ada di depan matanya ketimbang pabriknya gitu ya. Nah, oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Masih oke. Nah, nafsu membuat kita kehilangan nilai yang sesungguhnya, ini yang dimaksud. Berapa banyak dari kita, orang-orang yang terlibat dengan hawa nafsu, kehilangan perspektif rohani, menjadi miskin rohani. Pokoknya apa yang bisa saya dapat sekarang. Yang nanti ya biarin nanti, sekarang mah sekarang pokoknya yang penting. Berapa banyak dari kita yang kehilangan nilai. Salah satu ilustrasi yang mau saya angkat, ini kasusnya tahun 2018 ya. Sudah sangat lama, tapi kisah ini sangat menyedihkan. Kalau yang sekarang ada nggak kasusnya? Banyak gitu ya, nanti saya sebut kasusnya. Ini adalah Mona Lisa Perez dan Pedro Ruiz. Ada yang pernah baca kasusnya? Sebelum YouTuber itu viral, vlogger itu viral, mereka ini pembuat YouTube yang luar biasa, followernya banyak. Mereka suka membuat konten prank, apapun di prank. Sehingga suatu waktu, mereka ini pasangan kekasih ya, si Pedro demi tenar, demi ngetren nilai dunia itu dia dapat, dia bilang ke pasangannya, si Mona Lisa, kamu tembak saya ya, saya siapin peluru, nanti saya pegang buku yang tebel, kamu ensiklopedia atau apa, nanti kamu tembak saya dari jarak, saya lupa berapa jaraknya, pokoknya sekitar 3 meter lebih lah, tembak saya. Mereka berdua melakukan atraksi itu di video ini gitu. Dan awal mula sih mungkin ragu ya si Mona Lisa, tapi kata si Pedro, ayolah ini kan demi konten kita biar viral, biar kita dapat uang, biar kita terkenal di dunia ini. Dia menembak pasangannya dan si Pedro ini meninggal dunia. Apakah setelah meninggal videonya nggak diupload Bapak Ibu? Tetap diupload. Jadi videonya diupload, banyak yang nonton, Mona Lisa ini dipenjara. Orang yang sudah dikuasai hawa nafsu akan kehilangan nilai kekekalan, nilai yang sesungguhnya. Bahkan nyawanya ditukar dengan popularitas. Di Indonesia sekarang banyak nggak yang kayak gini? Banyak. Banyak orang yang kehilangan jati dirinya, kehilangan nilai hidup yang sesungguhnya hanya karena ingin terkenal, ingin dapat duit, dan ingin buat diri sendiri. Mona Lisa dan Pedro mungkin pada waktu itu hidup di zaman media sosial yang belum se-booming sekarang. Bagaimana dengan yang se-booming sekarang? Banyak orang memilih menari telanjang bulat di jalan raya, yang penting viral dan lain sebagainya. Dunia kita saat ini tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Kita hidup di dunia yang dikuasai hawa nafsu. Semua orang kehilangan perspektif rohani, semua orang kehilangan nilai yang berharga. Saya mengajak Bapak Ibu, sobat muda sekalian, anak-anak sekolah minggu, coba kita renungkan apa yang menjadi prioritas hidup saya. Apa yang paling bernilai dalam hidup saya. Kalau Tuhan kasih kita satu permintaan, saya yakin kita nggak akan ngomong mau masuk surga Tuhan, enggak. Kalau Tuhan tanya tiba-tiba, kamu mau permintaan apa? Pengen rumah, pengen mobil, pengen ini, pengen itu. Berapa banyak dari kita yang doa, Tuhan
Mantapkan hati saya, yakinkan iman saya bahwa saya sungguh-sungguh nanti ketika Tuhan panggil pulang, saya hidup bersama Tuhan. Berapa banyak? Seringkali setiap hari yang kita naikkan, Tuhan tolong berkati keluarga saya, tolong Tuhan izinkan kami membeli rumah, izinkan kami gini. Bukan saya bilang gak boleh Bapak Ibu, itu sah-sah saja, dia adalah Bapak kita meminta kepada dia. Tapi apa yang menjadi prioritas, apa yang paling bernilai, mintalah itu. Salomo memilih sesuatu yang bernilai, dia minta hikmat. Bagaimana dengan kita? Anak-anak Tuhan di masa sekarang. Dunia makin jahat Bapak Ibu. Kalau kita nggak hati-hati, nilai yang benar, nilai yang salah, ketukar. Kita mungkin eso-eso zaman sekarang, kita nggak jual Tuhan hanya demi kacang merah, tapi kita jual Tuhan demi popularitas. Kita nggak jual Tuhan hanya demi roti dan kacang merah, makanan lah kalau kita di saat lapar, tapi kita jual Tuhan demi cinta. Ya, pemuda remaja, hati-hati. Kalau memilih pasangan nanti jangan karena hawa nafsu, keinginan daging yang kuat, ku mau dia bukan yang lain. Biar beda agama juga dia pokoknya. Jangan sampai kamu menukar nilai yang kekal dengan apa yang hanya nikmat sesaat. Atau Bapak Ibu di kantor disuruh pilih, mau naik jabatan enggak? Tukar Kristus. Mau enggak di PHK? Lakukan dosa ini. Cuci uang dan lain sebagainya. Dunia yang begitu rusak, disitulah kita hidup. Nilainya sudah bertukar. Oleh karena itu saya mengutip satu kalimat dari Seneca, dia berkata, orang yang diperbudak oleh nafsunya telah menjual dirinya sendiri dengan harga yang sangat murah. Bapak Ibu adalah orang-orang yang murahan atau orang yang berharga? Mahal. Coba jawabnya di atas dulu, Bapak Ibu saudara jemaat yang ada di atas. Saudara adalah orang yang berharga atau orang yang harganya murah meriah? Berharga, coba yang di bawah. Bapak Ibu, orang yang berharga atau orang yang murah meriah kalau dijual? Berharga. Sedih hati saya kalau orang Kristen tidak tahu nilai dirinya yang berharga. Di dalam Alkitab bahkan Kristus rela turun ke dunia, mati di kayu salib, membayar hidup kita sekalian, menebus dosa-dosa kita. Kita tuh sangat berharga, kita nih bagaikan biji mata Tuhan yang dijaganya. Bagaimana kita bisa menukar nilai hidup kita dengan sesuatu yang nikmat sesaat. Kita sama-sama bertobat Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin kita melakukan hal yang demikian adanya. Karena kita orang yang berharga, harga kita mahal, darah Kristus yang bayar. Masa kita mau hanya karena hawa nafsu kita menjadi orang yang sangat murah. Kita menjual diri kita, menjual nilai hidup kita. Di dalam kitab Matius 16 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Hal ini sangat penting. Sama seperti tadi Mona Lisa dan Pedro. Mungkin mereka dapat follower yang makin meningkat, tapi kehilangan nyawanya buat apa? Apalagi kehilangan keselamatannya. Sangat ironis ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga yang mau saya bahas dari hawa nafsu, hal apa yang perlu kita ingat? Nafsu menyebabkan penyesalan yang terlambat. Seperti tadi saya coba kasih mention di awal, berapa banyak dari kita yang ketika buat dosa, oh ada kesempatan esok hari. Tinggal tobat, tinggal doa, doa pengakuan dosa. Kan di gereja setiap hari Minggu ada doa pengakuan dosa. Bahkan kalau kita belajar beberapa PA, misalnya PA Kambium, ketika berdoa itu ada doa pengakuan dosa. Mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Allah. Puji Tuhan kita hidup di zaman perjanjian baru. Kalau perjanjian lama udah mati semua kita Bapak Ibu. Kalau cara kita hidup demikian. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, nafsu menyebabkan penyesalan yang terlambat. Jangan pernah menunda pertobatanmu. Saya lebih senang mengikuti kalimat seorang teolog yang dia berkata seperti ini. Hiduplah seakan-akan hari ini hari terakhir engkau hidup. Pasti kita akan melakukan yang terbaik. Karena kita gak pernah punya apa yang ada di masa lalu. Kita gak punya masa depan, benar? Yang kita punya saat ini, yang bisa kita lihat saat ini, waktu yang kita punya hari ini. Jadi kalau mau bertobat jangan tunggu 1 tahun lagi, 3 hari lagi, kita gak punya semua itu.
Kita cuma punya hari ini, waktu ini. Masa lalu kita punya? Enggak, cuman kita kenang. Jadi kalau bertobat jangan tunda-tunda. 1 jam dari sini belum tentu saya masih punya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga belum tentu masih Tuhan percayakan 1 jam dari sini. Itu kenapa? Jangan sampai menyebabkan penyesalan yang terlambat. Saya tadi sempat menggunakan bagian Esau ketika di ayatnya yang ke-17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, tidak punya kesempatan untuk bertobat. Tadi saya udah mention Allah kita Allah yang adil. Ketika Esau menjual hak kesulungannya, Allah menggenapinya. Itu menjadi hukuman untuk Esau. Oke, seluruh orang di dunia ini Tuhan izinkan kita punya hati nurani. Ya, hati nurani ini yang menyiksa Esau. Esau menyadari, ada di titik kesadaran setelah Ishak memberkati Yakub, dia baru sadar. Ternyata warisan rohani, berkat untuk anak sulung itu sangat penting. Yang sekalipun dia bergiat, bekerja keras, tidak akan pernah dia dapat. Dia baru menyadari itu. Seringkali dalam kehidupan kita tahu hal yang berarti setelah kita melewatkannya. Bisa balik enggak? Enggak bisa. Ini yang menjadi hal penting yang kita ingat. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, kita akan menyebabkan penyesalan yang terlambat. Ada seorang tokoh Bapak Ibu, dia seorang pesepeda yang luar biasa terkenal di tahun 2012. Karena dia suka minum kayak doping ya. Sehingga akhirnya karirnya sebagai seorang pesepeda, sebagai seorang olahragawan, atlet itu hancur. Dan dia berkata seperti ini, saya adalah seorang pembohong besar yang terus menipu diri saya sendiri. Karena dia memakai cara curang, pada waktu itu dilarang ya Bapak Ibu. Dia menyatakan saya ini seorang pembohong besar, hanya karena menikmati kemenangan sesaat dia doping terus dirinya sehingga dia akhirnya menghancurkan karirnya sebagai seorang atlet. Bisa diperbaiki? Tidak. Yang ada hanya penyesalan. Ini yang sangat penting, oleh karena itu saya suka kalimat dari William. Dia berkata seperti ini, penyesalan selalu datang terlambat. Karena jika datang lebih awal namanya adalah pertobatan. Coba kita ulang sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Penyesalan pertobatan. Jadi kita mau bertobat atau mau menyesal? Bertobat sama-sama kita Bapak Ibu. Karena kalau datangnya belakangan itu adalah sebuah penyesalan. Yudas menyesal dan tidak bisa diperbaiki. Petrus bertobat. Dia mungkin sudah melanggar, dia sudah sempat murtad, dia sudah sempat menyangkal Yesus. Tapi dia bertobat, dia masih punya kesempatan. Kita nggak tahu, kita ini Yudas atau Petrus, kita ini Esau atau Yakub, kita punya kesempatan atau tidak punya kesempatan. Itu kenapa di dalam kitab Galatia 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Siapa yang mau hidup dalam hawa nafsu, yang mau terus terikat hawa nafsu, kita akan menuai apa yang kita tabur. Tetapi kalau kita mau menuai kebenaran, kita mau menuai hidup di dalam roh, maka sama-sama kita bertobat. Hari ini belum terlambat. Saya suka bertanya kepada anak remaja, apa yang kamu rasakan setiap tahun Jumat Agung, setiap tahun Paskah? Apa yang kamu rasakan? Apakah hanya melihat salib Kristus? Oke, Jumat Agung kita ibadah hari Jumat, libur sekolah gitu kan. Terus nonton film Yesus yang tersalib. Terus habis itu hari Minggunya Paskah. Ya udahlah tiap tahun seperti itu orang Kristen, malah di beberapa gereja tertentu Paskah itu ada perayaan cari telur dan lain-lain gitu ya. Tapi pernah nggak kita berpikir
peringatan akan kematian Kristus setiap tahun itu justru seharusnya menuntun iman kita kepada pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang hari lepas hari dibaharui. Di dalam Tuhan kita dikuduskan hari lepas hari sehingga menjadi serupa Kristus. Ini hal yang penting untuk kita ingat. Sebentar lagi kita akan memperingati Paskah, Jumat Agung di masa-masa Minggu Sengsara ini. Tidak ada yang kebetulan ketika para hamba Tuhan menyusun tema tentang 7 dosa maut ini. 7 dosa yang mematikan. Mengingatkan kita untuk mengoreksi diri kita, jangan biarkan setiap Jumat Agung berlalu begitu saja. Tanpa Kristus di dalam hidup kita. Saya Bapak Ibu kemarin kan baru tayang ya film Tuhan Yesus yang terbaru ya. Itu dari perspektif Yudas, Yudas. Petrus. Saya bercanda ketika ngajak teman-teman saya nonton, kami nonton bersama, saya bercanda. Ketika ditanya suami saya, kamu nonton buat apa? Saya jawab, ya biar teman saya si itu bertobat gitu kan. Si Tit bertobat saya bilang. Ternyata ketika nonton, saya yang menangis Bapak Ibu. Ketika Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Mungkin kalau kita baca sesaat kalimat itu kayak, ya mungkin Petrus bisa jawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia pakai kata engkau tahu. 3 kali pertanyaan itu ditanyakan, air mata saya tumpah. Coba seandainya Tuhan Yesus ada di depan kita sekalian Bapak Ibu dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku Gloria? Apakah engkau mengasihi aku Rani? Apakah engkau mengasihi aku Daniel? Kita bisa jawab apa sama Tuhan? Mau jawab, saya mengasihi engkau. Sedangkan hidup kita belum berpadanan dengan kebenaran firman-Nya. Saya malu Bapak Ibu. Saya menangis di situ. Saya bukan menangisi Kristus yang tersalib. Saya menangisi pertanyaan Kristus kepada saya. Apakah engkau mengasihi aku? Saya berharap kita pulang dengan perenungan ini. Kalau kita mau lepas dari perbudakan hawa nafsu, terima Kristus dalam hidup kita. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita pasti tidak akan mendukakan hatinya. Ingat Bapak Ibu, hanya orang yang hidup dalam kekudusan yang akan bertemu dengan Tuhan. Tanyakan pada diri kita, pulang sampai di rumah, apakah saya mengasihi Kristus? Kalau tidak sebaiknya nggak usah gereja Bapak Ibu, nggak usah ibadah. Sia-sia, takutnya kita justru memahitkan jemaat Tuhan yang lain. Kalau kita menjauh dari anugerah, dari kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Betapa kami tidak layak menerima Engkau sebenarnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Betapa kami tidak layak datang ke hadirat-Mu. Betapa kami tidak layak Tuhan untuk melayani Engkau. Mungkin saat ini setiap kami terikat oleh hawa nafsu yang tidak kami sadari Tuhan. Perlahan membuat kami menjauh dari anugerah-Mu. Perlahan membuat kami kehilangan nilai yang sejati. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami apabila seringkali dalam kehidupan kami menganggap remeh Tuhan karya kasih-Mu yang nyata atas hidup kami. Dan tolong Bapa, layakan setiap kami ketika tiba nanti waktunya Engkau bertanya kepada kami pribadi lepas pribadi. Apakah kami mengasihi Engkau? Mampukan kami Tuhan di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu. Pada waktu yang tepat kami boleh menjawab, kami mengasihi Engkau Yesus. Dan kami mau memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami di dunia ini boleh menjalankan karya kasih Kristus, boleh memuridkan orang lain, boleh menjadi suratan Yesus yang dapat dibaca oleh semua orang. Terima kasih Bapa di sorga, Mama mau berdoa juga saat ini. Untuk gereja-Mu di tempat ini, biarlah Bapak yang boleh memberkati jemaat kami. Dari anak-anak sekolah minggu, kami mau menyerahkan agar Tuhan yang boleh menjamah memberkati. Anak-anak kami mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau. Mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan lewat gereja, lewat keluarga mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemuda, pemudi remaja kami.
Di tengah hiruk pikuk dunia yang terus menggerus iman anak-anak kami Tuhan, kami berdoa, Tuhan boleh tolong mereka, boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau sehingga mereka tidak merasakan kesepian dari pengabaian dunia ini. Tuhan juga boleh tolong anak muda, remaja kami juga Tuhan boleh memiliki nilai yang kekal dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak terlontang-lantung oleh karena pemikiran duniawi yang menyesatkan, menggoyahkan iman mereka. Kami berdoa bagi jemaat kami di tempat ini, keluarga muda Tuhan, orang-orang yang sudah berkeluarga, Tuhan boleh lawat. Mampukan mereka menjadikan Kristus kepala dalam rumah tangga mereka, dan boleh saling mengasihi, saling menghormati di dalam rumah tangga mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk oma opa kami Bapak, di masa-masa usia indah mereka Tuhan yang boleh lawat mereka boleh merasakan ada damai sejahtera, ada sukacita dan pemeliharaan Tuhan yang nyata, walaupun di tengah-tengah keterbatasan fisik mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan, bagi para hamba Tuhan, majelis jemaat di gereja ini, Tuhan boleh pakai Tuhan, sehingga hati Tuhanlah yang menjadi penggerak kami melakukan segala pelayanan ini Tuhan. Sehingga kasih kami kepada Engkau Tuhan yang sudah kami terima lebih dahulu daripadamu, yang memurnikan hati kami ketika kami melayani di tempat ini. Boleh ada kesatuan untuk membangun tubuh Kristus. Kami juga berdoa Bapa bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa kami sedang tidak baik-baik saja. Di tengah pasar saham, di tengah pergumulan pembangunan hutang piutang negara kami percaya Bapa, Allah sedang mengajarkan bangsa kami sesuatu yang penting. Lewat penghukuman ini Tuhan akibat kelalaian dari pemerintah kami, bangsa kami, ataupun ada faktor-faktor lain, Tuhan mampukan kami orang percaya di bangsa ini boleh memberitakan tentang Kristus, tentang kasih Kristus Tuhan. Karena tidak ada kabar yang lebih baik daripada kabar keselamatan di dalam Engkau Yesus. Sehingga di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, mereka boleh punya pengharapan di dalam Engkau. Boleh ada orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk benaran firman-Mu. Kami juga mau menyerahkan Tuhan nanti persembahan yang akan kami berikan, biarlah ini boleh dipakai untuk hormat pekerjaan pelayanan di tempat ini maupun untuk sinode kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sungguh mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Pada saat ini ada 2 kantong persembahan. Yang pertama yaitu unjukannya untuk persembahan sinode karena minggu kelima. Kemudian yang kedua untuk operasional kita di gereja ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan sama-sama menyanyikan pujian berikut ini. Apa artinya
mengikrarkan pengakuan iman rasuli, jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad, masa, dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah kita. Setiap kali kami mendengar firman-Mu, ada refleksi cermin yang sedang kami lihat dalam hidup kami. Dan kami bersyukur dalam beberapa minggu ini kami mendengar akan firman Tuhan tentang 7 dosa maut. Kami belajar Tuhan, adakah dalam hidup kami ketamakan? Adakah dalam hidup kami kesombongan? Adakah dalam hidup kami iri hati, kemarahan? Dan bahkan hari ini kami belajar tentang hawa nafsu. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar dan mengerti firman-Mu, tapi ya Roh Kudus mampukan kami bebas dan lepas dari dosa-dosa ini. Tolong kami Tuhan, karena kami di dalam Kristus adalah manusia dan ciptaan baru yang seharusnya menghidupi kehidupan di dalam buah roh. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami rindu sepulang dari tempat ini, kami sungguh-sungguh adalah manusia baru. Karena ada Roh Kudus yang sudah mengubahkan dan mentransformasi kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera Kristus dan jadilah saksi-saksi kebenaran dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama hari ini, ibadah gabungan Bapak Ibu. Ya, anak-anak sekolah minggu hadir bersama dengan kita. Ya, Madya, remaja juga pemuda, ya para orang tua, ya Usinda boleh hadir bersama-sama dalam ibadah gabungan. Puji Tuhan. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Mungkin ada yang berlibur ya dan sedang di Bandung, kami mengucapkan selamat datang. Dan biarlah persekutuan minggu kita menjadi sesuatu yang membangkitkan iman kita, menumbuhkan lagi kegairahan kita untuk terus boleh menikmati ya persekutuan dengan Tuhan, hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Itu kerinduan kita ya, dari anak-anak sampai Usinda adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati Tuhan ya dalam kehidupan kita. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari BCS Singer, puji Tuhan ya. Terima kasih Rangga, Jerry, dan juga ada tadi Indra, ya, Lydia, Erik ya, semuanya dan teman-teman yang lain yang sudah melayani hari ini. Puji Tuhan sangat memberkati dan biarlah dalam kesempatan yang berikut boleh melayani lagi ya, Tuhan memberkati ya pelayanannya. Dan juga beberapa Madya hari ini juga melayani ya anak-anak muda kita dan biarlah semangat pelayanan terus boleh bertumbuh ya. Dari semua jemaat, dari yang muda termasuk sampai ke yang sudah usia lanjut ya, Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan tanggal 6 April ibadah kembali normal ya seperti biasa. Kalau hari ini digabung, minggu depan kita kembali ibadah 2 kali, yaitu pada kebaktian yang pertama pukul 7 pagi dan kebaktian kedua pukul 9.30. Jadi diharapkan kita terus boleh setia beribadah dan kita bersyukur ya untuk para penata layan yang terus boleh melayani di dalam setiap pelayanan ibadah minggu kita. Kemudian yang kedua, juga kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir di dalam sebuah ibadah untuk kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Gloria Worship Night itu akan diadakan pada hari Sabtu 12 April 2025 pada pukul 6 pagi. Kita mulai dengan makan pagi ya tadi, maaf salah ya. Ngomongnya kok pagi, saking semangat pagi begitu ya. Pukul 6 sore ya. Dimulai dengan makan sore. Ya kita ada fellowship dulu kurang lebih setengah jam dan kemudian kita mulai worship night-nya pada pukul 18.30. Kami mengundang semua Bapak Ibu karena ini terbuka untuk semua jemaat ya. Dan khususnya para penata layan diharapkan hadir karena besoknya tanggal 13 April itu ada pelantikan majelis dan juga pengurus bidang. Ya, jadi mohon disiapkan waktunya dan silakan nanti ada pendaftaran mulai minggu depan akan dibuka pendaftaran di lantai 1 ya. Atau bisa disampaikan juga ke tata usaha supaya bisa kita atur untuk konsumsi dan juga tempatnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Demikian Warta Lisan, selamat hari Minggu, silakan ambil waktu teduh, Tuhan Yesus memberkati.